Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan makalah teori tingkah laku konsumen untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Mesanti MSy. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian perilaku konsumen. Ilmu ekonomi mikro, sering juga ditulis mikroekonomi, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Harga-harga pasar dan kualitas faktor input, barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut sangat mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, sehingga menentukan juga harga yang akan digunakan. Konsumen dan konsumsi memiliki pengertian yang merujuk pada suatu pernyataan yang ada. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa, sedangkan yang dimaksud dengan konsumsi yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumsi seseorang tergantung pada tingkat pendapatan, pendidikan, kebiasaan, dan kebutuhan. Perilaku konsumen adalah suatu proses dari aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian, di mana barang berharga jual rendah atau low involvement, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Sedangkan untuk barang berharga jual tinggi atau high involvement, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan yang matang. Macam-macam teori perilaku konsumen. 1. Teori ekonomi mikro, yaitu teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. 2. Teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. 3. Teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Adapun teori perilaku konsumen dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu 1. Pendekatan nilai guna kardinal atau cardinal approach. Pendekatan ini adalah sebagai berikut. 1. Konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. 2. Berlaku law of diminishing marginal utility, artinya yaitu besarnya kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi secara terus-menerus. Ketiga, pendapatan konsumen tetap, yang artinya untuk memenuhi kepuasan kebutuhan konsumen dituntut untuk mempunyai pekerjaan yang tetap supaya pendapatan mereka tetap jika salah satu barang di dalam pendekatan kardinal harganya melonjak. 4. Uang mempunyai nilai subjektif dan yang tetap, yang artinya uang merupakan ukuran dari tingkat kepuasan di dalam pendekatan kardinal. Semakin banyak konsumen mempunyai uang, maka semakin banyak mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Kelima, total utility adalah aditif atau independen. Aditif artinya daya guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. Sedangkan independen berarti bahwa daya guna X1 tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang X2, X3, X4, dan sebaliknya. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal atau ordinal approach.
Dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Asumsi dari pendekatan ini adalah: satu, konsumsi rasional, artinya konsumsi bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Dua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna, yang artinya konsumen melihat barang dari segi kegunaannya. Ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, artinya konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimal, artinya konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walaupun hanya mempunyai uang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kelima, konsumen konsisten. Keenam, berlaku hukum transitif. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya yaitu: 1. Faktor sosial. Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti grup atau kelompok acuan. 2. Pengaruh keluarga. 3. Peran dan status. Faktor personal atau pribadi. Keputusan seseorang untuk membeli suatu produk dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, antara lain: 1. Situasi ekonomi. 2. Gaya hidup. 3. Kepribadian dan konsep diri. 4. Umur dan siklus hidup. 5. Pekerjaan. Faktor psikologis. Pilihan barang yang akan dibeli seorang konsumen lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi yang sangat penting, yaitu kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Kedua, persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang memilih, mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti dari dunia. Ketiga, pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi terbaru yang diterima. Mungkin didapat dari membaca, diskusi, observasi, berpikir, atau dari pengalaman sesungguhnya. Keempat, belief and attitude. Belief adalah pemikiran deskriptif bahwa seorang mempercayai sesuatu. Belief dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman. Kemudian faktor kebudayaan. Perilaku konsumen dipengaruhi juga oleh faktor budaya yang dibagi ke dalam: 1. Budaya atau kultur. 2. Subbudaya atau subkultur. 3. Kelas sosial. Manfaat perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangatlah beragam. Berikut ini adalah beberapa peran perilaku konsumen dari beberapa pihak, yaitu: 1. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu. 2. Membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. 3. Memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. 4. Memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan, sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. 5. Peran perilaku konsumen bagi lembaga pendidikan dan perlindungan konsumen. Untuk mengetahui dan mempengaruhi konsumen, yakni untuk membantu konsumen dalam memilih komoditas dengan benar, terhindar dari penipuan, serta menjadi konsumen yang bijaksana. 1. Peran perilaku konsumen bagi organisasi pemerintah dan politik. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk mempengaruhi pilihan konsumen melalui pelarangan terhadap produk bisnis yang merugikan konsumen. 3. Sebagai dasar perumusan kebijakan publik dan perundang-undangan untuk melindungi konsumen. Demikianlah makalah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.